Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah kenikmatannya, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama memahami daripada petunjuk agama kita, agar kita bisa mendapatkan jalan-jalan kebaikan, sehingga Allah Ta'ala akan memudahkan kita semuanya mendapatkan surganya. Pada kesempatan kali ini kita masuk beberapa masalah perilaku jahiliyah yang penting untuk kita pahami, agar kita sebagai seorang muslim, yang tentunya seorang muslim selalu berjalan di atas ilmu, bukan berjalan di atas kejahiliahan, kebodohan. Sehingga Nabi SAW menyatakan dalam hadis Anas, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu ini, yakni ilmu agama, merupakan perkara yang fardu bagi setiap muslim. Sehingga kalau mengaku seorang muslim, hendaklah memahami bahwa di antara perkara yang fardu yang harus selalu diperhatikan, di samping sholat fardunya, di samping puasa yang wajib, yaitu saum Ramadannya, ternyata di sana ada perkara yang fardu yang kadang banyak di antara kita kurang memperhatikannya. Apa itu? Thalabul ilm. Ya. Kesibukan dunia kadang melupakan diri kita untuk duduk mencari ilmu. Maka dengan segala anugerah nikmatnya, alhamdulillah, kita semuanya bisa mendapatkan kemudahan di jalan Allah, yaitu berusaha memahami ilmu yang telah sampai kepada kita melalui tulisan-tulisan para ulama kita rahimahumullah. Kita masuk masalah yang kelima, ya, ini ya, betul? Iya, Ustaz. Iya, terakhir yang keempat apa kemarin? Prinsip agama orang-orang jahiliyah dibangun atas prinsip taklid, Ustaz. Ya, taklid. Apa itu taklid? Taklid mengikuti sebagian orang tanpa melihat benar ataupun salah, Ustaz. Ataupun tidak didasarkan di atas ilmu, ya, Ustaz. Iya. Lalu kalau mengikuti dengan ilmu namanya apa? Ittiba. Ittiba. Baik, barakallahu fikum. Ya. Ya, dikatakan oleh mu'allif poin yang kelima, inna min akbari qawaidihim, sesungguhnya di antara kaidah-kaidah orang jahiliyah yang terbesarnya juga adalah al-ikhtirara bil aktsar, tertipu dengan jumlah mayoritas. Wa yahtajuna ala sihhatis syai',
Dan mereka berdalil, beralasan tentang benarnya sesuatu itu ialah dengan banyaknya orang. Ya. Wa yastadilluna ala butlani syai' bi khurbati. Dan mereka berdalil tentang batilnya sesuatu itu dengan sedikitnya orang. Wakilati ahlih. Ya, ini batilnya sesuatu itu dilihat dari keasingan atau tidaknya. Banyaknya orang atau sedikitnya. Wakilatu ahlih wa atahum bididdi dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada orang-orang jahiliyah bididdi dzalik, dengan membawa prinsip yang lawannya itu. Yaitu lawannya apa? Lawannya ialah bahwa kebenaran itu tidak selalu dengan banyaknya orang. Wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'ani. Dan telah diterangkan hal itu banyak di tempat-tempat dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Ayyuhal muslimun, para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Ini diantara masail jahiliyah, bahwa mereka berdalil bahwa kalau jumlahnya orang itu banyak, itulah yang benar. Kalau jumlah orangnya sedikit, berarti itu adalah salah. Berarti kapan jumlahnya banyak, itu yang benar. Kapan sedikit orangnya, berarti salah. Artinya, kata Syekh Shalih Fauzan, artinya apa? Bahwasanya hada huwal mizan indahum fi ma'rifatil haq minal batil. Kata Syekh Shalih Fauzan, inilah timbangan-timbangan orang jahiliyah di dalam mengetahui kebenaran dari kebatilan. Ya, kira-kira gimana? Kalau ingin tahu barang benar atau barang yang tidak benar, itu cukup lihat banyak sedikitnya orang. Jadi kalau banyak orangnya, berarti itu dianggap benar, Ustaz. Dianggap benar. Ya. Dianggap benar. Walaupun tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Tapi kalau orang yang menjalankan itu sedikit, berarti itu menunjukkan perkaranya apa? Dianggap batil, Ustaz. Ya, dianggap batil, salah. Ya. Nah, maka ini tentu timbangan yang perlu dikoreksi. Ya. Dan itu termasuk di antara kekeliruan orang jahiliyah dulu. Ya. Sebagaimana barakallahu fikum, mereka tertipu dengan hanya melihat banyaknya orang, banyaknya harta. Kalau orang itu banyak hartanya, tinggi kedudukannya, berarti itu orang dimuliakan oleh Allah. Ya. Ini namanya orang tertipu, ya. Iya, tertipu. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, ini merupakan hujjah yang sangat lemah. Ini merupakan pendalilan yang sangat wahiyah. Karena mengukur benar sesuatu hanya sekedar melihat banyaknya orang, atau melihat salahnya sesuatu hanya melihat sedikitnya orang. Lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Saba ayat 34-35. Allah ta'ala mengisahkan para nabi dan para rasul. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus fi qaryatin, pada sebuah kampung, min nadhirin, dari orang yang memberi peringatan,
diingatkan dari kesyirikan, diingatkan dari jalan yang menyimpang. Iya. Illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang mereka memiliki kemewahan dunia. Orang yang hidupnya memiliki kemewahan. Apa kata mereka? Inna bima ursiltum bihi kafir. Sesungguhnya kami dengan apa yang kalian telah diutus oleh Allah, kafirun, menolak. Ya. Kami menolak apa yang disampaikan oleh kalian, wahai para rasul. Ya. Wa qalu, dan mereka beralasan, dengan mudahnya mereka menolak apa yang disampaikan oleh para rasul-rasul Allah. Apa yang menjadi alasan mereka menolak? Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada. Kami itu adalah orang yang banyak hartanya dan banyak anaknya. Gitu. Kami ini orang yang mapan. Kami memiliki banyak harta dan banyak anak. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami bukan termasuk orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, ayat ini yukhbiru ta'ala an halati al-umamatiyah. Ayat ini merupakan kabar dari sisi Allah tentang kondisi umat-umat terdahulu. Al-mukadzibah lirusul, yang umat itu mendustakan para rasul-rasul Allah. Annaha kahaliha ula'il hadirin al-mukadzibin. Ternyata kata Syekh Nasir As-Sa'di, kondisi mereka itu sama seperti kondisi orang sekarang. Ya. Yang mendustakan para rasul-rasul mereka, yaitu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan, para rasul-rasul terdahulu juga disikapi dengan sikap seperti itu. Ditolak nasihatnya, ditolak ajarannya, walaupun itu benar. Kaumnya menolak karena menganggap kami orang yang banyak hartanya dan banyak anak-anaknya. Kalau kami banyak anak dan banyak harta, berarti disayang Allah, kan? Kan begitu ya anggapannya. Sehingga mereka, barakallahu fikum, dengan spontan menolak apa yang didatangkan dari ajaran para rasul alaihi salatu wassalam. Wa anallaha idza arsala rasula fi qaryatin minal qura kafara bihi mutrafuha. Bahwa Allah ketika mengutus para rasul di sebuah kampung, sebuah negeri, maka orang-orang yang mereka itu memiliki kemewahan dunia, ya, punya harta banyak, punya anak buah banyak, begitu, sehingga merasa memiliki segala-galanya. Dengan itu mereka abtarathum ni'matahum wa fakharu biha, membikin sombong dan bangga terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, sehingga menolak kebenaran. Baik, sehingga barakallahu fikum, inilah orang-orang terdahulu. Harta dan anak yang Allah berikan seharusnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menambah kufur kepada Allah. Harta dan anak adalah untuk menambah keimanan, ketaatan, menambah amal soleh. Tapi justru mereka malah digunakan untuk menentang Rasul Allah. Karena alasannya mereka kelompok yang banyak hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dalil dari surat Saba ini, mereka berdalil bahwa memiliki keyakinan bahwa kalau jumlahnya banyak, itu dalil Allah ridho, senang kepada mereka. Keriduan Allah itu, barakallahu fikum, mereka lihat dari banyaknya orang yang bersamanya, banyaknya harta yang didapat oleh mereka,
banyaknya anak yang mereka dapatkan, sehingga mereka mengukur, berarti kami disayang oleh Allah, ya, sehingga kami, barakallahu fikum, tidak akan mendapatkan azabnya Allah. Yang kedua, lihat surat Al-Kahfi ayat 34. Ini semakna dengan ayat surat Saba ayat yang ke-34 juga. Allah Ta'ala mengisahkan tentang dua orang yang masuk ke dalam kebun. Lalu orang yang mukmin berkata kepada temannya, ya, ana aktsaru minka mala wa azu nafara. Yani dua orang itu diingatkan, satu mengingatkan bahwa nikmat-nikmat ini datang dari Allah. Tapi yang satu mengatakan, saya ini lebih banyak hartanya daripada kamu. Saya ini lebih mulia kedudukannya di hadapan banyak orang daripada kamu. Sehingga dia menolak nasihat yang disampaikan oleh temannya. Ayuhanas, itu adalah perilaku orang-orang dahulu. Lihat pula kaumnya Nabi Soleh. Ya. Lihatlah kaumnya Nabi Soleh, orang-orang terdahulu. Ketika Nabi Soleh mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mengikuti jalannya Allah Ta'ala, apa jawaban mereka? Abasyarom minna wahida nattabi'uhu inna idzan lafi dhalali wasu'ur. Mereka mengatakan, apakah abasyarum minna wahida? Apakah hanya karena satu orang ini, ya, kami mengikutinya? Inna idzal lafi dhalali wasu'ur. Kalau kami mentaati mengikuti satu orang ini saja, perhatikan, mereka mengatakan kalau begitu kami dalam keadaan sesat, ya, mengatakan kami dalam kondisi sesat. Iya. Artinya apa? Mereka memandang ketika mereka disuruh mengikuti Nabi Soleh untuk mengikuti jalannya Allah Azza wa Jalla, hanya satu orang. Ya, bagaimana kita akan mengikuti satu orang ini? Ya, kalau kita mengikuti dia hanya satu orang ini, sedangkan kita orang berjumlah banyak begini, kalau begitu kami yang sesat atau dalam kondisi gila. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Perhatikanlah umat-umat terdahulu, orang yang jahil. Jadi mengukur kebenaran. Untuk mengetahui sebuah kebenaran, kalau cuma satu orang tok, itu belum bisa dikatakan apa? Benar. Yang namanya benar ya harus banyak. Ya. Kalau ngikuti orang satu mengalahkan orang banyak, ya benar. Padahal kalau satu orang di atas kebenaran, itulah namanya jamaah. Ya. Sebagaimana kata Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, al-jamaah mujama'atu ahlil haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu kan orang yang bersatu, berjalan di atas kebenaran. Wa in kunta wahdaka, sekalipun Anda sendirian. Ya. Kok sendirian dikatakan jamaah? Enak, karena jamaah di sini maknanya jamaah orang yang mengikuti jalannya Allah, yakni para sahabat. Jadi kalau kita menjalankan agama yang diajarkan oleh jamaah para sahabat dulu, sekalipun kita sendiri, namanya adalah Anda namanya jamaah. Wa in kunta wahdak. Ma'asyiral muslimin, itu kaumnya Nabi Soleh. Lihatlah lagi kaumnya Nabi Musa. Masih ada waktu ini, benar? Masih ada ya. Lihatlah kaumnya Nabi Musa. Bagaimana Fir'aun yang menganggap remeh kaum Bani Israel, yakni kaumnya Nabi Musa. Ketika Fir'aun punya kerajaan yang besar, punya tentara yang sangat banyak, punya pengikut yang sangat banyak, kaumnya taat kepadanya,
Datanglah dakwah Nabi Musa mengajak kepada ikhlas beribadah, taat kepada Allah semata, tidak berbuat syirik kepadanya. Apa kata Fir'aun kepada kaumnya melihat kelompoknya Nabi Musa yang kecil? Apa kata Fir'aun kepada kaumnya? Innaha ulai lasirtimatun qalilun. Sesungguhnya haulai, mereka Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa itu kan kelompok yang qalilun, sedikit. Surat Asy-Syu'ara ayat 54. Ayuhal muslimun, para pendengar sekalian, Fir'aun menuduh kepada Nabi Musa alaihi salam yang di atas jalan Allah kelompok yang menyimpang. Ya. Lantaran apa? Karena mereka itu sirdimatun qalilun, kelompok yang jumlahnya sedikit. Nah, saya mau tanya ini. Yang benar itu kaumnya Nabi Musa atau Fir'aun sih? Nabi Musa. Nabi Musa. Tapi begitu kadang ya, orang salah ngaku benar ya. Iya, Ustaz. Lantaran banyak harta, banyak kekuasaannya, tinggi kedudukannya, ya. Pengikutnya rame juga begitu ya. Iya. Kalau yang rame yang benar lah. Asal rame, asal rame ya. Iya. Nah, itu pasti benar kalau rame. Belum tentu ya. Belum tentu. Benar dan salahnya kembali kepada bimbingan Allah Ta'ala. Lihat bimbingan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Lihatlah bimbingan Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Lihat pula bagaimana jalan yang ditempuh oleh para sahabat sebagai kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kelompok yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari prinsip ini kita sudah tahu sekarang bahwa orang-orang jahiliyah dulu mereka menganggap untuk bisa mengetahui kebenaran atau salahnya sesuatu cukup ditimbang dari banyak sedikitnya orang yang mengikuti atau banyak sedikitnya harta yang mereka miliki. Nah, jadi kalau hartanya banyak berarti tanda mereka itu di atas ridhonya Allah. Kan belum tentu ya. Belum tentu. Qarun juga hartanya banyak ya. Iya. Fir'aun juga kuasanya besar, pengikutnya banyak, tapi itu belum menjamin sebagai kebenaran. Maka lihatlah Allah Azza wa Jalla menurunkan prinsip ajaran Islam untuk supaya tidak hanya mengikuti kebanyakan orang. Kita diperintahkan oleh Allah untuk jangan sekedar mengikuti banyaknya orang. Lihatlah Surat Al-An'am ayat 116. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menasihati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah menasihati nabinya, jika engkau Muhammad mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, ya, jika engkau wahai Nabi mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu, ya, akan mempermudah, kata Ibnu Katsir, untuk kamu berjalan di atas kesesatan. Ayyuyassiruhu lidzalik, kebanyakan orang kalau kamu taati akan jadi mudah kamu mengikuti kesesatan. Ya. Yattabi'una illa dhon, karena tidak lain mereka hanya mengikuti praduga, dhon, bukan di atas ilmu. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidak lain mereka itu hanya berdusta. Ya. Lalu
Allah katakan inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Rabbmu itu lebih tahu siapa orang yang yadhillu tersesat dari jalannya Allah dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, ayat ini kata Ibnu Katsir yukhbiru ta'ala an hali aktsari ahli ardi min bani Adam annahu dhalal. Ya. Ayat ini kata Ibnu Katsir mengkhabarkan, Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang kondisi kebanyakan penduduk bumi dari kalangan anak Adam. Sehingga Rasulullah SAW diingatkan, kalau lihat kebanyakan orang, annahu dhalal, itu tidak mengikuti ilmu. Ya. Maka Rasulullah SAW diingatkan, jangan mentaati kebanyakan orang yang tidak pakai ilmu. Karena kalau engkau mengikuti mereka, yudilluk, mereka akan menyesatkan jalan ilmunya Allah, jalannya Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, ayat ini diterangkan tadi oleh Ibnu Katsir sebagai peringatan bagi Rasulullah SAW untuk jangan mengikuti kebanyakan manusia. Gitu? Kalau kita hanya mengikuti kebanyakan orang, belum tentu yang banyak itu benar. Maka Rasulullah SAW diingatkan, ikuti ilmu, jangan sekedar mengikuti banyaknya orang. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin diterangkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang ayat ini. Kata beliau, yaqulu ta'ala li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhadziran an ta'ati aktsarinas nas. Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa ayat ini merupakan peringatan Allah Ta'ala kepada nabinya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jangan mengikuti, mentaati kebanyakan orang. Ya, yang tidak di atas ilmu tadi. Wa inna aktsarahum qad inharafu fi adyanihim. Karena orang jahiliyah itu kebanyakan mereka telah menyimpang dari agama mereka, itu agama tauhid, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa a'malahum wa a'malihim wa ulumihim. Orang jahiliyah itu telah menyimpang pada sisi amalan ibadah mereka. Tidak lagi mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Ya? Dan juga ilmu-ilmu mereka sudah bercampur dengan persekian banyak penyimpangan. Fa'adyanuhum fasidatun. Agama orang jahiliyah itu agamanya rusak. Bagaimana tidak rusak, anak perempuan kok dikubur hidup-hidup. Ya, agama mana kira-kira yang mengajarkan seperti itu? Berperi kemanusiaan apa enggak itu? Tidak. Iya. Katanya, wah agama kita udah bagus ini. Bagus dari si mana? Wong anak sendiri kubur hidup-hidup. Ya, nah, itu rusak. Wa amalihim tabi'un li ahwaihim. Kalaupun beramal sesuatu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Bukan di atas ilmu, hawa nafsu. Wa ulumuhum laisa fiha tahqiq wala isalu li sawa'it thariq. Ilmunya mereka orang jahiliyah tidak di atas tahqiq, kebenaran yang nyata, dan tidak bisa menyampaikan kepada jalan yang lurus. Bal ghayatuhum annahum yattabi'una dhann. Bahkan puncaknya mereka hanya mengikuti kira-kira. Jadi agama bahasa orang Banyumasan emper-emperen. Ya, emper-emperen apa ya? Kaya-kayanya mungkin. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ini jalan surga sudah jelas. Jalan-jalannya sudah nyata. Tinggal diikuti. Kok masih pakai terka-terkaan, teka-teki ya. Nah, kalau diterima ya mudah-mudahan diterima, kalau enggak ya resiko. Ini jalan ibadah sudah jelas ya. Ikuti ilmu, jangan mengada-ada. Ikuti jalan Allah yang diterangkan oleh Rasulnya. Maka agama jahiliyah sekali lagi bangunannya itu hanya don.
bangunan agama mereka. Inhum illa yahrusun, kedustaan-kedustaan yang mereka bikin dan disebarkan di tengah umat mereka. Sehingga Rasulullah SAW dalam surat apa tadi? Surat Al-An'am ayat 116, Nabi diingatkan untuk jangan mengikuti agama orang jahiliyah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.